Hi everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action yang berjudul They Call Him OG, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang pembunuh paling ditakuti di kota Bombay yang sudah lama menghilang. Dia itu harus kembali turun gunung karena ada yang mencoba mengacaukan Bombay beserta keluarga mafianya. Dari situlah terjadi perang yang tidak bisa dibayangkan umat manusia. Alah jailah. Udah nggak usah pakai banyak cang-cincong, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 40-an di Tokyo diceritakan selama perang kedua Jepang berperan penting dalam perang mematikan itu. Tapi saat perang berakhir, Jepanglah yang mengalami kehancuran paling besar. Mantan prajurit Jepang yang tidak bisa menerima kekalahan mulai membentuk sebuah organisasi yang sekarang kita sebut sebagai Yakuza. Namun para samurai yang masih tersisa tidak suka dengan tingkah laku Yakuza yang barbar, sehingga mereka pun mulai melawan para Yakuza itu. Tapi karena kalah jumlah, Yakuza terus memburu sisa-sisa samurai. Di tahun 70, Yakuza menemukan tempat persembunyian samurai terakhir. Pimpinan Yakuza saat itu, Kazao, membantai semua orang di dojo tak tersisa. Kazao juga bilang ke Sensei Ishikawa kalau zaman samurai telah berakhir. Tapi di saat itu, anak buah Kazao ngasih tahu di catatan ada 100 samurai, tapi mereka cuma membunuh 99 orang. Lanjut yang satu krontel kemana dong ya Oyabun? Sensei Ishikawa bilang kalau orang itu pasti akan menuntut balas, semua Yakuza akan tamat. Nah di lain sisi, kita diperlihatkan remaja yang membawa pedang katana. Di Shimizu Port itu juga, kita diperlihatkan dua orang pengusaha asal India yang bernama Satya Dada dan Fardahan Mirajkar. Selama bertahun-tahun, mereka mengadu nasib di Jepang dan berhasil mendapatkan kekayaan yang sangat banyak. Rencananya, mereka hendak pulang ke India dan membangun dermaga besar di India Selatan. Sialnya ada perompak yang mengetahui kalau dua orang pengusaha India itu membawa emas yang amat banyak. Alhasil, kapal itu pun langsung dirampok. Tapi tanpa mereka ketahui, di kapal itu juga ikut seorang iblis pelarian yang kabur karena dojonya dibakar. Orang itu bernama Ojas Gambera yang biasa dipanggil Oji. Nggak pakai babi bu, para perompak itu pun langsung dibacokin sampai tank protol. Setelah menyelamatkannya, Satya sangat berterima kasih ke Oji. Kalau nggak karena si Oji, seluruh kerja kerasnya selama 10 tahun di negeri orang akan hilang percuma. Sebagai rasa terima kasih, Satya ngasih sekantong emas untuk si Oji. Tapi Oji menolak dengan halus. Ya udah, sebagai gantinya Satya menawarkan si Oji untuk ikut dengannya dan mengangkat Oji sebagai anak angkatnya. Singkat cerita, dermaga yang diimpikan Miraj sama si Satya pun jadi. Tapi tantangannya nggak mudah, mereka harus melawan banyak musuh untuk bisa sampai di posisi paling tinggi. Bersama si Oji, para musuh pun dibantai habis, sampai tidak ada yang berani menentang dua pentolan ini. Bombay tahun 93, diceritakan ada sebuah kapal kontainer yang mendatangi Satya Port dari Perancis. Karena kapal itu tidak dikenal, anak kedua Satya yang bernama Pardu mencoba mengecek isi dari kapal itu. Di sisi lain, anak kedua Miraj yang bernama Jimmy dilaporin kalau kontainernya telah sampai. Nah, ketika salah satu kontainer hendak diperiksa, Jimmy mendatangi dermaga. Jimmy meminta kontainernya nggak usah diperiksa. Oh iya, Om ceritain dulu nih ya. Emang dulu ini dermaga milik Satya dan si Miraj. Tapi 15 tahun yang lalu mereka berdua itu pisah kongsi dan sekarang malah menjadi rival. Intinya sih, Pardu tetap kekeh mengecek barang apa yang dikirim sama si Jimmy. Ngerasa terhina, Jimmy pengen menembak si Pardu. Tapi kalah cepat sama tangannya si Pardu. Alhasil Jimmy pun memutuskan untuk pergi. Ketika kontainer itu dibuka, ternyata isinya full alat peledak RDX. Seketika Jimmy pun langsung menembak mati si Pardu tepat di kepala. Gara-gara hal itu jugalah terjadi baku tembak hebat di sana. Sialnya, karena kalah jumlah, Jimmy and the gang memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan kontainer itu di sana. Tapi tanpa mereka semua ketahui, satu kematian itu akan mengubah takdir Bombay selamanya. Mereka itu tidak sadar telah membangunkan iblis yang sedang tertidur lelap. Nah, di kantor sebuah partai, Miraj pun dikasih tahu kalau anak bungsunya si Satya telah mati dibunuh oleh si Jimmy. Seketika, Mbah Botak ini pun langsung kemeringat sejagung-jagung. Jelas saja, Miraj langsung ngamuk ke anaknya. Ngehenya, Jimmy itu malah nggak merasa bersalah sama sekali.
Miraj pun bilang kalau yang kamu bunuh itu anaknya Satyadada. Satyadada, cok. Nah, di rumah duka banyak orang yang ngelayat, mulai dari politisi, pejabat, bahkan mafia jadi satu tumplek-plek di sana. Salah satu orang yang datang adalah Arjun, keponakan dari si Pardu. Namun Arjun itu nggak mau masuk ke dalam rumah. Dia itu bilang ke teman-temannya kalau hari ini pamannya yang mati, 15 tahun yang lalu ayahnya yang mati. Bombay akan menjadi lautan api setelah ini. Dharani, tangan kanannya si Satya, meminta Arjun masuk ke rumah duka. Sebagai pewaris dinasti Satyadada, Arjun harus menunjukkan rasa hormat. Namun Arjun nggak mau. Dia itu nggak punya niat melanjutkan bisnis keluarganya ini. Nah, di ruangan yang lain, kita diperlihatkan adik iparnya si Pardu, sekaligus ibunya si Arjun. Geta itu kesal karena polisi malah datang ke dia untuk meminta informasi atas meninggalnya si Pardu, alih-alih menangkap pelaku pembunuhnya. Namun Geta langsung dikabarin kalau Mirajkar datang bersama putranya untuk melayat. Ketika Miraj sampai, semua mata tertuju ke dirinya dan Jimmy. Dari atas, para cameo berkata, setelah sekian lama mereka berpisah, akhirnya mereka pun dipertemukan kembali di sebuah acara kematian. Di saat itu Miraj bilang, sebagai rasa bela sungkawanya, dia akan mencari orang yang membunuh si Pardu. Tapi semua orang udah pada tahu kalau Jimmy lah yang membunuh si Pardu. Satya pun langsung meminta tongkatnya dan memberikannya ke istrinya si Pardu. Jimmy yang mau ngebales gak bisa berbuat apapun karena tangannya digenggam erat oleh ayahnya. Setelah itu Satya bilang ke Miraj, kami berhenti sampai di sini karena dia tersangka pembunuh si Pardu. Ceritanya akan sangat berbeda jika itu terbukti benar. Mendengar itu Miraj hanya terdiam. Nah, di lain sisi temannya si Arjun bertanya apa yang menyebabkan konflik mereka berdua. Arjun pun menjawab, dermaga. Di dermaga Miraj terdiam mematung sambil memandangi sebuah bendera yang sudah koyak. Jimmy juga menyalahkan ayahnya, kenapa dia hanya diam saja pas tadi dia digebukin pakai tongkat. Apakah ayahnya itu takut dengan keluarga Satyadada? Kalau iya, Jimmy akan membantai semua keluarga Satyadada sampai tidak tersisa. Miraj itu bilang dia itu tidak takut dengan si Satya, tapi dia takut dengan orang di belakangnya si Satya. Miraj menjelaskan kejadian 15 tahun yang lalu, awal mula pertikaian Miraj dan si Satya. Miraj yang ingin menguasai dermaga sepenuhnya mencoba merebut dermaga itu dari tangannya si Satya. Dengan bantuan geng mafia lain yang beranggotakan ratusan orang, Miraj menculik Satya dan cucunya, si Arjun. Tapi walaupun sudah disiksa, Satya nggak mau menandatanganin surat pemindahan dermaga. Dikala itu datanglah seorang pria, dia hanya membawa pedang katana, berjalan tanpa rasa ragu ataupun takut. Nggak pakai banyak dialog, orang itu membantai semua mafia yang dia lihat di depannya. Mereka menyebut dia Oji. Ketika Oji masuk dan membunuh semua orang, Satya menandatanganin berkas pemindahan dermaga. Dia pun naruh tuh berkas di meja dan mempersilahkan siapa saja yang bisa mendapatkan tuh berkas sebagai pemilik dermaga yang baru. Tentu saja Satya tahu kalau ada Oji, nggak akan ada orang yang bisa mendapatkan tuh berkas. Udahlah, lihat diri aja ya, berantem masa ya om ceritain. Singkat cerita, berkas itu pun terbakar habis. Bentar, benerin sabuk dulu, gatel. Jeva yang merupakan bos mafia yang dibayar sama si Miraj langsung ketakutan parah. Dia tuh nggak pernah lihat orang dibacok-bacokin seperti ini sebelumnya. Malah dia yang dibacokin, cok. Ya, malah kabur. Di saat itu, Oji nanya ke orang kepercayaannya, Dena, berapa orang yang masih tersisa? 1 orang dan itu orangnya lagi oleng ketakutan di kursi. Melihat kegilaannya si Oji, Miraj pun langsung terkencing-kencing. Dia pun berjanji tidak akan berbuat nekat lagi, asalkan Oji tidak membunuh dirinya. Ya udah, Oji pun ngasih ultimatum. Kalau sampai Miraj mendekati, menyakiti, atau ndulit-ndulit keluarga Satyadada, maka dia sendirilah yang akan membunuh si Miraj. Setelah itu, Oji membawa pergi si Arjun yang melihat semua pembantaian itu dari lantai atas. Habis membantai semua orang, Oji pun kegerahan. Dia membuka bajunya dan membuangnya. Orang-orang yang lihat itu langsung mengambil tuh baju dan dikerek jadi bendera. Yang artinya kalau bendera baju darah itu masih berkibar, nggak ada seorang pun yang boleh mengusik dermaga Satyadada. Saat ini Miraj nggak tahu apakah informasi tentang kematian Pardu itu udah sampai di Oji atau belum.
Untuk amannya, Jimmy itu nggak boleh mengusik keluarga Satya mulai saat ini, atau kepala Jimmy akan LDR dari badan. Nah, di saat itu temannya si Arjun nanya kalau Oji itu sebagai pelindung keluarga Satya Dada, kenapa dia menghilang? Arjun berkata kalau Oji lah yang membunuh ayahnya, Cakri. Arjun gak akan pernah lupa dengan apa yang dia lihat 15 tahun yang lalu. Dia pun berjanji sebelum dia bisa menumpahkan darah Oji, dia tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Di sisi lain, Kepala Menteri yang bernama Upendra dikasih tahu soal masuknya kontainer yang berisi RDX ke Bombay, yang menyebabkan terbunuhnya Pardu Dada. Tapi yang Upendra takuti bukanlah kontainer yang berisi bahan peledak itu, melainkan badai besar yang akan datang ke Bombay. Di lain sisi, Gita dan Satya mendatangi kontainer berisi RDX. Satya nggak akan membiarkan siapapun mengambil tuh RDX. Setelahnya, Satya pun pergi ke suatu tempat sambil membawa abu jenazahnya si Pardu. Nah, di lain sisi, Jimmy menelpon Inspektur Korup Taude. Jimmy nggak mau tahu, pokoknya barangnya bisa diambil dari tempatnya si Satya. Taude pun berkata, semua udah dia handle. Dan langsung aja, Taude dan pasukannya langsung pergi ke Satya Port sambil ngiyung, totot. Gebleknya, Taude itu malah membuat keributan di dermaga, sehingga memancing si Dena turun. Tapi ini polisi emang bangke kok ya. Dena dan yang lain pun langsung ditangkap tanpa alasan yang jelas. Dikala itu, seorang ibu menyuruh anak putrinya yang bernama Gangga untuk lari ke rumahnya si Satya. Sesampainya di rumahnya si Satya, Gangga ngasih tahu si Gita soal kejadian di dermaga. Di saat yang bersamaan, Taude berhasil menemukan kontainernya si Jimmy. Tapi pas dicek, isinya lah kok kosong. Karena hal itu, semua pekerja di dermaga pun dikumpulin. Jengkel ini inspektur mau mesum, Dana pun langsung melepaskan borgol dan hampir aja terjadi pertumpahan darah. Untung aja jeepnya si Gita datang tepat waktu dan menodongkan shotgun ke mukanya si Taude. Setelah berdebat, Taude pun ngalah dan pergi dari sana. Malam harinya, anak buahnya si Satya yang berhasil ditangkap sama si Jimmy disiksa dan disuruh ngaku di mana Satya menyembunyikan semua barang-barangnya. Namun dia nggak mau ngasih tahu sama sekali dan malah ngeludahin si Jimmy. Alhasil, tuh mas-mas pun langsung digebukin sampai wassalam. Nah, pas mau membunuh yang lain, tuh orang langsung ember dan bilang kalau Satya Dada sedang pergi menuju Nasik. Setelah tahu itu, Jimmy langsung menelpon paman Jeva karena ada tikus yang lari ke wilayahnya si Jeva. Setelah tahu yang diburu adalah Satya Dada, Jeva pun tambah semangat karena dia itu ingin membalas dendam kejadian 15 tahun yang lalu. Di saat yang bersamaan, keluarga Dada ditelepon oleh orang yang bernama Badra. Rupanya ada mata-mata keluarga Dada yang sekarang menyusup di gengnya si Miraj. Intinya sih, Badra ngasih tahu kalau Jimmy and the gang sedang mengejar Satya ke Nasik. Di saat chaos itu, kita meminta Dharani untuk mengontak semua teman-teman mereka. Siapa saja yang bisa membantu mereka melawan gengnya si Miraj. Daras bilang sekutu mereka itu emang banyak, tapi hanya satu orang yang berani melawan keluarga Miraj, dan orang itu adalah Oji. Rupanya 7 tahun yang lalu, Dharani pernah mendapatkan info kalau Oji tinggal di Madurai. So, kita pun flashback ke masa itu. Dikala itu, ada laporan polisi kalau ada pembantaian di sebuah losmen. Pas polisi masuk, dia melihat pemandangan yang luar biasa brutal. Korban-korban berlumuran darah dan gak karuan. Pelaku dari pembantaian itu seorang cowok yang membawa parang. Siapa lagi kalau bukan Ojas Gambera? Kenapa Oji ngamuk? Karena dia menyelamatkan puluhan cewek-cewek yang akan dijual ke luar negeri oleh geng perdagangan manusia. Singkat cerita, Oji pun dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan sama sekali. Nah, pas kepala polisi datang, dia melihat barang-barangnya si Oji dan menyadari kalau orang ini pasti bukan orang biasa. Dan benar aja, pas melongok melihat si Oji, Pak Kepala pun langsung ketakutan. Kepala polisi itu pun bilang 10 tahun yang lalu pas dia masih jadi inspektur di Bombay, ada kejadian mengerikan. Perang antar geng yang menyebabkan ratusan orang tewas. Dan orang yang memenangkan perang itu adalah orang yang lagi nunggu di ruang interogasi. Karena hal itu jugalah, Pak Kepala menyuruh anak buahnya membebaskan si Oji dan keluarkan dia lewat pintu belakang. Setelah kejadian itu, Dharani pun mendatangi kantor polisi Madurai. Dia ingin bertanya soal Oji ke inspektur. Namun inspektur nggak tahu menau kemana Oji pergi. Dia cuma menyebut sebuah nama, Kamani. Ketika mendengar nama itu, Geta pun mulai mengingat-ingat sesuatu dan ngubek-ngubek laci yang berisi surat-surat. Rupanya Kamani itu sering mengirim surat untuk Satya Dada, yang intinya dia menjelaskan kalau dia itu yatim piatu dan gak punya keluarga. Namun saat ini Kamani sudah memiliki orang yang sangat berarti untuknya, yaitu Ojas Gambera. Ternyata selama ini Kamani selalu ngasih kabar soal keadaan Oji ke orang-orang yang udah Oji anggap sebagai keluarganya sendiri. Diceritakan juga Oji dan Kamani telah menikah. Mereka juga dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Tara. Sampai suatu hari, Kamani bertanya apa arti dari tato-tato di tubuhnya si Oji.
Tapi belum sempat menjawab, Kamani menyetop si Oji. Apapun masa lalu si Oji, Kamani nggak keberatan. Nah, di lain sisi, Dharani mendatangi kepala polisi Bombay. Dia meminta tolong agar tahu deh membebaskan semua orang yang ditangkap di dermaga. Kapolda malah menyuruh untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena menurut info intel, kontainer yang disita oleh Satyadada adalah milik organisasi OMI. Scene kemudian berpindah ke Istanbul, Turki. Di sebuah bar, ada orang yang bernama Sabra mendatangi sosok yang disebut sebagai Omi. Sabra mengatakan kalau bosnya, David, sudah menunggu lama, tapi rencananya belum juga terrealisasikan. Sabra meminta satu alasan bagus untuk mengampuni nyawanya si Omi. Omi bilang walaupun RDX-nya tertahan, tapi rencana menghancurkan Bombay akan sesuai jadwal. Dan seketika bangunan di sana pun meledak. Itulah bukti kalau Omi serius dengan ucapannya dan menyuruh si David untuk duduk manis. Omar Faradam Mirajkar alias Omi, anak sulung Mirajkar dan kakaknya si Jimmy. Berbeda dengan ayahnya, Omar sangat haus kekuasaan. Maka sejak remaja dia bergabung dengan organisasi kriminal yang disebut OMI. Singkat cerita, dia pun menjadi pemimpin tertinggi organisasi tersebut. Dharani pun menjelaskan ke Geta kalau kontainer itu bukan sekedar kontainer, tapi nyawa dan kredibilitas OMI di mata dunia. Jadi satu-satunya kesempatan mereka hanyalah menunggu kabar dari Satyadada. Nasik diperlihatkan Satyadada mendatangi sebuah rumah sakit. Sialnya, pas masuk ke sana, ada salah satu anak buahnya si Miraj yang sadar dan langsung laporan ke Jimmy. Tara yang lagi nungguin emaknya kerja sebagai dokter malah kabur pas mau disuapin. Di saat itu, Satya menyapa si Kameni. Ternyata tujuan Satya datang ke Nasik untuk meminta bantuannya si Oji. Jelas saja, Kameni pun langsung menelpon suaminya dan berkata kalau ayahnya telah datang. Seketika itu juga, Oji langsung terdiam karena sudah lama dia tidak melihat sosok ayahnya itu. Namun bangkainya Jimmy and the gang malah udah keburu datang. Eko, masa aega. Chalo. Satya yang gak mau membahayakan Tara dan Kamani menyuruh mereka untuk bersembunyi, sedangkan dia akan menjadi umpan. Sontak saja, rumah sakit itu pun menjadi medan perang. Nah, bukannya diam-diam baik, Kameni malah keluar. Dikala itu, Dada berhasil melarikan diri dibantu oleh si Badra. Pas mau mengejar, Jimmy dikeplak pakai apart. Dan setelah itu, Kamani pun ditembak sama si Jimmy. Di lain sisi, Miraj dikabarin kalau Omi alias Omar sudah sampai di India dan sekarang sedang menuju dermaga Satyadada. Kembali lagi ke rumah sakit, Dana yang berniat menyusul Satya malah mendapati kalau Satyadada telah kabur karena dikejar oleh Jimmy CS. Di saat yang bersamaan, pasukan Omi menembus barikade dan membunuh anak buahnya si Geta. Gonti! Karena kalah jumlah dan kekuatan, semua orang pun dikumpulin jadi satu. Omi cuma mau satu hal, kontainernya dikembaliin. Omi juga bilang kalau sekarang Jimmy sedang mengejar Satyadada. Tinggal mana yang lebih cepat, Satyadada mati atau kontainernya dikembaliin. Sambil nunggu, Omi menyuruh bocil yang bernama Gangga pergi mencari bantuan. Tapi pas dia berlari, Gangga pun langsung ditembak dari belakang. Nah, ini nih Om agak puyeng nih nyeritainnya, karena di film ini ceritanya tuh barengan. Om campur-campur ceritanya nggak apa-apa ya. Intinya sih di Nasik, mobilnya si Satya terbalik, tapi dia berhasil melarikan diri. Nggak mau kehilangan si Satya, Jimmy menyuruh anak buahnya membakar ladang jagung. Sedangkan di Bombay, Omi membakar dermaga. Tapi pas mau membunuh si Geta dan yang lain, Miraj datang dan melarang melakukan kekerasan. Miraj cuma meminta tolong kembalikan kontainer itu, maka semua akan kembali normal seperti dulu. Di saat yang bersamaan, Oji sampai di rumah sakit. Dia melihat istrinya sudah bersimbah darah. Sebelum kematiannya, Kamani merasa bahagia karena bisa melihat Oji bisa kembali ke Satyadada. Dia juga meminta Oji merawat putri mereka, si Tara, yang lagi pipis ngumpet di pojokan. Melihat istrinya tewas, Oji pun langsung matot, marah total. Nggak pakai lama, ada celurit yang terbang.
Sedangkan di dermaga, Geta hanya ketawa karena dia tahu Oji yang berada di Nasik tidak akan membiarkan Satyadada terluka. Baru deh Miraj kebakaran jembut karena dia nggak mengira kalau Oji sekarang berada di Nasik. Dahlah, lihat sendiri aja deh, semua orang pun dibabat habis sama si Oji. Ngeliat Oji lagi, Jeva ketakutan parah. Dia bilang ke Jimmy kalau orang itu bukanlah manusia, tapi iblis yang turun ke bumi. Ngeheknya Jimmy itu malah sesumbar kalau dia akan membunuh si Oji. Tapi gimana ya, anak bau kencur ini pun langsung ditusuk pakai pedang berapi. Nggak cuman itu, Jimmy juga langsung putul kepalanya dipenggal sama si Oji. Keren. Tak lama berselang, telepon dermaga pun berdering. Om yang mengangkat dikasih kabar kalau Jimmy telah tewas. Selanjutnya gilirannya si Omi. Oji akan datang menghampiri si Omi. Keesokan harinya, Oji mengadakan acara kremasian si Kamani. Dikala itu, Satya berniat kembali ke Bombay. Dia bilang ke Dana, tanpa singa di hutan, rubah akan terus berkeliaran. Saatnya memburu rubah-rubah nakal sampai ke akar-akarnya. Di lain sisi, Jeva membawa jasadnya si Jimmy ke rumah. Pakai acara kesandung segala dong, langsung glinding lah tuh kepala. Sama seperti sebelumnya, kali ini Satyadada datang untuk melayat Jimmy yang tewas. Satya cuman bilang, silahkan Miraj mempersiapkan diri karena badai besar sudah sampai ke Bombay. Dengan kembalinya si Oji, semua orang pun panik termasuk di kantor polisi. Ketika Oji dan gengnya sampai di kantor polisi, semua anak buahnya Taude pun langsung ketakutan. Niat kedatangan Oji untuk mengambil Geta dan yang lain yang ditawan oleh si Omi. Nah, di saat itu Taude kelihatan tengil banget. Dia malah nyari tuh orang-orang yang hilang di dalam sempaknya. Taude juga bilang ke Oji kalau zaman bacok-bacokan udah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya pakai kecepatan jari. Sekali tarik pelatuk, semua musuh akan ambyar. Oji nggak terlihat marah pas dihina sama si Taude. Tapi dia memanggil polisi tua, Praves, untuk megangin tangannya si Taude. Oji juga menyuruh semua polisi narik jarinya si Taude dan memotongnya. स्टेशन में मेरी मार रहे हो आगे मुझसे बोल नहीं करो Bentar. Kalau cuma satu jari yang dipotong, Taude pasti akan sombong lagi karena masih punya banyak jari. Ya udah, Oji pun meminta memotong semua tangannya si Taude dan menyuruh menggunakan parang yang besar dan berkarat. Seketika itu juga seluruh kantor polisi panik mencari parang besar berkarat berurat. Pas mau dibacok, Taude yang sebelumnya sombong bilang kalau Geta dan yang lain disekap di gedung konstruksi Worli. Di saat itu, Oji bilang seekor kijang berlari lebih cepat daripada singa. Tapi kenapa singa bisa memburu kijang dengan mudah? Karena rasa takut. Kijang sadar secepat apapun dia berlari, pasti akan diterkam juga oleh si singa. Kelas Pak D kata-katane. Dahlah, nggak usah pakai banyak cang-cincong. Oji and the gang langsung menyerang gedung yang dimaksud. Semua orang di sana pun dibabat habis tanpa ampun. Dikala itu, Oji juga meminta salah satu anak buahnya si Omi pergi mencari bantuan. Sama persis seperti yang dilakukan Omi ke Gangga. Alhasil, dia pun tewas ditembak dari belakang. Di kremasiannya si Jimmy, Oji datang ke sana, yang membuat semua orang pada terdiam. Oji bilang ke Omi dan Miraj kalau aslinya dia pengen mengkremasi si Jimmy di lokasi kejadian. Tapi Oji kesusahan menemukan kepalanya si Jimmy yang gelinding-gelinding. Udahlah, nggak usah pakai banyak omong. Oji memberi ultimatum ke Miraj dan Omi. Dia ngasih waktu sampai seluruh kayu kremasian terbakar habis. Sudahi pertikaian ini dan gak usah ngarep kontainer RDX kembali. Maka Oji gak akan mengusik keluarga Miraj. Jelas saja Omi cuma tersenyum kecut.
Di dunia ini nggak ada yang boleh memerintah dia walaupun iblis sekalipun. Tapi Oji berkata dia bukan iblis, dia adalah pembantai iblis itu sendiri. Nah, pas Oji pergi, Arjun memandangi si Oji dengan tatapan amarah yang meluap-luap. Dia sudah menunggu sangat lama untuk momen ini agar bisa membalaskan dendam kematian ayahnya. Selama bertahun-tahun, Arjun mempelajari tentang ilmu bela diri Jepang, strategi perang, semua demi bisa membunuh si Oji. Keesokan harinya, Satyadada kedatangan Menteri Upendra. Intinya sih, Upendra meminta kontainernya si Jimmy dan dia akan mengurus sisanya. Satya tentu aja bilang Upendra itu nggak usah ikut campur urusannya dengan si Miraj dan mempersilahkan Upendra pergi. Ngehenya Upendra malah berkata kalau dulu dia emang takut sama Miraj dan Satya, tapi sekarang dia udah jadi kepala menteri. Dengan sekali telepon, Satya bisa kehilangan dermaga beserta keluarganya. Tapi tiba-tiba Oji keluar membawa martil yang langsung membuat Upendra panas dingin. Oji pun mengungkit-ungkit kejadian 10 tahun yang lalu. Dia dan gengnya membantai ratusan orang untuk membawa Upendra bisa sampai di posisinya seperti sekarang. Kalau Upendra lupakan hal itu, Oji bisa mengingatkannya kembali tentang kejadian tersebut. Jelas saja, Upendra pun langsung jiper dan pergi kabur meninggalkan Oji. Setelah itu, Oji memerintahkan anak buahnya membuka gudang senjata. Oji sadar akan terjadi perang besar sebentar lagi. Oji juga memerintahkan Dana untuk menghabisi geng Omi di Bombay. Akhirnya mereka bisa menemukan markas yang digunakan sebagai pusat komando rencana peledakan bom RDX di kota Bombay. Karena pergerakan gengnya Oji yang masif, membuat Sabra meragukan kepemimpinannya si Omi dan langsung laporan ke bosnya, David. David pun memerintahkan Sabra menghabisi si Omi daripada rencana mereka malah jadi tambah kacau. Di lain sisi, Taude dan Omi saling ribut karena mereka belum bisa menemukan kontainer RDX yang disembunyikan Satya. Tapi pas ngeliat blueprint dermaga, mereka sadar ada ruangan rahasia di bawah dermaga. Ternyata benar, di bawah dermaga, Satya menunjukkan Oji semua RDX yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Nggak lama berselang, Sabra pun datang berserta anak buahnya. Sabra berniat membatalkan kerjasama mereka dan membunuh si Omi. Sempat terjadi keributan, tapi berhasil dipisahkan oleh si Taude. Namun Omi yang beringas langsung membunuh satu persatu anak buahnya si Sabra. Di saat yang bersamaan, Oji yang tahu rencana Omi menjelaskan semuanya. Dia menceritakan sebuah kisah. Waji City. Dulu Omi sangat ingin menguasai kota itu. Dalam proses perebutan kota Waji, Omi sempat hampir membunuh adiknya si Satyadada yang bernama Roy Nadan. Setelah serangan itu membuat Roy terusir dari Waji City. Nah, karena hal itu jugalah nama Omi semakin dikenal di dunia. Tapi dia tidak pernah berani masuk ke India karena satu alasan. Kalau Omi sekarang berani masuk ke India, berarti dia punya backingan yang amat kuat. Di saat hendak membunuh si Sabra, telepon pun berdering. Rupanya yang menelpon itu si David. Intinya sih, Omi meminta satu kali lagi kesempatan. Walaupun kontainer RDX belum ketemu, Omi sudah mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk si David. Dia akan membuat rencana peledakan 9 titik di Mumbai. Setelah ledakan terjadi, David bisa memasok senjata ke India dengan bebas via Omi. Karena dijanjikan akan dikasih hadiah ulang tahun yang meriah, David pun memberikan satu kali lagi kesempatan. Nah, di lain sisi, Arjun menemui ibunya yang sudah sekian tahun tidak dia temui. Kita yang lihat si Arjun jelas saja sangat bahagia. Arjun pun mengajak kita untuk naik mobilnya. Arjun berkata, hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Tadi dia sempat pergi ke tempatnya si Oji. Pas bertemu dengan si Oji, Arjun mengatakan kalau dia anak dari si Chakri. Ketika hendak mengambil pistolnya, tiba-tiba Tara keluar yang langsung membuyarkan perhatiannya si Arjun. Di kala itu, Arjun malah punya rencana gila. Dia menculik si Tara agar Oji terpancing. Arjun sadar kalau langsung membunuh si Oji, dia tidak akan menderita. Maka dari itu, sebelum membunuh si Oji, dia ingin bermain-main dulu dengan si Oji. Kita jelas saja marah karena Arjun berbuat bodoh. Namun seketika, mobilnya si Oji tertabrak truk tepat di depan kita dan si Arjun. Melihat ayahnya yang sekarat, Tara pun menangis. Arjun pun berkata dia akan membuat si Tara merasakan apa yang dia rasakan, kehilangan sosok ayah yang sangat dia sayangi. Tapi pas mau membunuh si Oji, preman yang tadi menculik si Tara malah balik menodongkan pistol ke Arjun. Rupanya mereka dapat tawaran lebih besar dari Omi untuk menculik anaknya si Oji. Di saat itulah Oji langsung menembak tuh preman. Ketika Arjun lengah, Geta langsung pergi membawa tubuhnya si Oji yang udah kepleh-kepleh. Dengan bantuan dokter yang dia kenal, mereka berusaha semaksimal mungkin agar si Oji tidak mati. Nah, di lain sisi, dengan bantuan Taude, Omi berhasil menemukan tempat penyimpanan RDX di bawah tanah. Nggak pakai lama, Dahari dan Dana pun langsung disandra oleh si Omi.
Bangkainya Dahari pun malah dibunuh sama si Omi. Tak lama berselang, Arjun pun pulang ke rumah sambil marah-marah. Dia pengen membunuh Oji sekarang juga. Bahkan pas kakeknya menghalangi, Arjun yang gelap mata hampir menembak kakeknya sendiri. Seketika Arjun pun langsung ditabok sama ibunya. Karena Arjun itu udah kerasukan setan, Geta pun berniat menceritakan fakta yang sebenarnya. 15 tahun yang lalu, Cakri itu berniat menyelundupkan Narboboy via Satyaport. Hal itu ditentang oleh Satya dan Oji. Karena hal itu jugalah Cakri jadi dendam terhadap si Oji. Cakri jugalah otak dari penculikan Satya agar bisa menguasai dermaga. Setelahnya seperti apa, Om tadi udah ceritain kan ya. Singkat cerita, setelah berhasil selamat, Satya yang marah mengusir si Cakri yang berkhianat. Gara-gara tingkahnya, hampir aja Cakri membunuh putranya sendiri, si Arjun. Karena emosi, Cakri pun pulang ke rumah dan mengambil pistol. Dia berencana membunuh ayahnya sendiri. Untung aja kita berhasil mengambil pistol itu dan menyembunyikannya di lemari. Kita juga meminta si Oji segera datang untuk menenangkan si Cakri. Sialnya, Arjun yang masih bocah disuruh mengambilkan pistol di lemari. Karena tubuh Arjun yang masih kuntet, dia pun kepleset dan gak sengaja menarik pelatuk sehingga Cakri pun tewas kena headshot. Arjun yang terjatuh sempat terbentur kepalanya. Pas dia siuman, yang dia lihat tubuh ayahnya beserta Oji yang membawa pistol. Oji pun meminta ke Geta jangan sampai Arjun tahu tentang hal ini, biar Arjun menganggap Oji lah yang membunuh ayahnya. Setelah itu, Oji pun meninggalkan rumah. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Arjun pun malu dan marah. Ternyata dendam yang selama ini dia pendam merupakan kesalahannya sendiri. Arjun pun berniat membunuh dirinya sendiri, tapi langsung dicegah oleh si Geta. Nah, pas mau meminta maaf ke Oji, Oji sudah pergi dari ruangannya dengan luka yang masih terbuka. Untuk menebus kesalahannya, Arjun berjanji akan menyelamatkan si Tara. Malam harinya, ke-9 mortir bom sudah disebar di segala penjuru Bombay. Omi juga bilang tepat jam 9 malam pesta ulang tahun David akan dimulai. Setelah teleponan sama si Omi, anak buah David ngasih tahu kalau ada tamu yang bernama Yukimura Shinzo datang dari Jepang. Karena Yukimura membawa katana, anak buahnya si David menyuruh dia menyingkirkan tuh katana. Seketika tuh orang pun langsung dipelintir-pelintir. Intinya Yukimura menawarkan kerjasama dan persahabatan. Yukimura sadar kalau gangster India yang disewa oleh si David tidak akan menjalankan misinya dengan benar. Karena Yukimura tahu siapa yang menjadi lawannya si Omi. Yukimura bilang kalau Oji merupakan sosok yang setara dengan dewa. Oji bukanlah legenda, tapi Oji bisa menghapus sejarah. Mendengar omong kosong Yukimura, David sama sekali nggak tertarik dan pamit pergi karena pesta kembang api akan segera dimulai. Di lain sisi, Oji mengambil katananya dan langsung pergi menyerang markasnya si Omi. Dalah lihat diri aja ya, pokoknya pedangnya muter-muter dewek. Di dalam gedung, Dana bilang kalau nggak ada yang bisa menghentikan kematian dari Oji. Gara-gara hal itu juga lah Omi meminta Dana CS dibebaskan dan disuruh melawannya sekaligus. Tapi sayangnya Omi itu masih terlalu kuat untuk Dana CS. Intinya sih, dengan menggunakan senapan yang bertuliskan Johnny, Oji ngamuk sengamuk-ngamuknya. Setelah membantai semua orang, Omi bilang pakai speaker. Oji itu harus berlutut, kalau enggak Tara akan mati. Nah, di lain sisi, Miras menemui si Satya. Dia bilang kalau setelah jam 9 malam ini, semua kekuasaan akan jatuh ke tangan keluarga Miras karena Omi akan menguasai India. Kembali lagi ke Omi dan Oji. Omi ngasih minum ke Oji dan ngasih tahu kalau bukan Jimmy lah yang membunuh ibunya si Tara, melainkan dirinya. Oh bangke. Dikala itu Kamani pun sempat bilang kalau Gambera akan membunuh si Omi. Mendengar itu, emosi Oji langsung memuncak. Dia pun langsung membunuh si Sabra beserta semua anak buahnya. Oji juga langsung duel dengan si Omi. Sadar kalah kuat sama si Oji, Omi pun menggunakan cara licik dan meminta Taude untuk membunuh si Tara. Setelah mendengar suara tembakan, Oji langsung lemas.
dengan laser senapan yang mengarah ke dia semua. 3. Dan tepat jam 9 malam, buam, loh kok nggak jeblok? Iki piye si Eone? Seketika itu juga terdengar suara Tara. Rupanya sebelum ini Arjun menembak mati si Taude untuk menyelamatkan si Tara. Setelah yakin Tara aman, Oji pun mengeluarkan sosok aslinya yang sudah dia pendam sekian lama. Wasio. Kenapa bom itu pada Majen? Karena Oji sudah mengerahkan samurai-samurai untuk membunuh semua martir bom. Ya, wasi terus. Dan seketika itu juga kepala para martir bom bergelimpangan di sana yang disusul oleh para samurai anak buahnya Oji. Di tempatnya si David, Yukimura bilang kalau Oji itu bukanlah singkatan dari Ojas Gambera, melainkan Orochi Genshin, sebuah perkumpulan samurai bawah tanah yang sering menyerang para penjahat di dunia ini. Delosor dong, wis lah. Singkat cerita, Om itu belum mati, tapi dia ditaruh di bawah tanah, tepat di sebelah RDX yang selama ini dia cari. Dan seketika itu juga bom pun meledak, ambiar segedung-gedungnya. Scene kemudian menunjukkan Yukimura yang cerita kalau geng Yakuzanya telah dihancurkan oleh Orochi Genshin. Untuk membalas dendam kematian teman-teman dan gurunya, Oji terus memburu Yakuza-Yakuza. Oji juga membunuh semua kepala Yakuza dengan brutal. Makanya dia ingin mencari sekutu untuk menghancurkan Oji. Dan filmnya pun bersambung ke Oji 2. Wow, gimana film ini sob? Bentar ding, ada yang nyebel dikit. Di akhir film, pas menyerahkan Tara ke Oji, Oji berpesan dia menitipkan Bombay ke Arjun. Dia dan Tara akan menghilang, tapi bila ada yang berani mengusik Bombay dan keluarga Dada, Oji akan kembali. Diperlihatkan juga Geta menyerahkan kekuasaan dermaga ke putranya, si Arjun. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.